Halo peserta didik SMP Dharma Loka kelas 9. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, pertemuan pertama kita pada mata pelajaran TIK atau komputer. Di sini saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran, ya. Yang pertama berhubungan dengan yang namanya kontrak belajar. Tentu adik-adik semua sudah tahu, setiap awal tahun ajaran baru kita pasti akan membahas yang namanya kontrak belajar, ya. Tetapi karena daring, kontraknya tidak banyak, tapi tetap harus dijalankan dengan baik. Saya berharap tahun ajaran baru ini akan menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya, ya. Silakan dipahami, didengarkan baik-baik. Kontrak belajar mata pelajaran TIK kelas 9. Kontrak belajar daring. Peserta didik wajib menyediakan catatan untuk menulis kesimpulan dari topik pembahasan. Udah paham ya maksudnya adik-adik? Berarti adik-adik wajib, ingat kata wajib, adik-adik wajib menyediakan buku catatan. Jadi materi yang saya sampaikan nantinya harus adik-adik catat ke dalam buku catatan. Tetapi di sini sudah ditandai dengan satu satu kalimat, yaitu menulis kesimpulan. Jadi adik-adik tidak harus menulis semuanya, hanya perlu menulis yang penting-penting, poin-poin ataupun hal-hal yang membuat adik mudah lupa dengan materinya, ya. Tujuan dari kontrak belajar satu ini agar apa? Agar membantu adik-adik juga ketika sudah masuk sekolah, adik-adik tetap memiliki materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jangan sampai ketika semester 1 belajar di rumah, semester 2 belajar di sekolah, dan adik-adik lupa materi yang sudah dipelajari di semester satunya, ya. Kemudian yang poin kedua, peserta didik wajib mengerjakan latihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi latihan apapun yang telah diberikan silahkan diselesaikan sebelum 2 minggu habis. Ingat, adik-adik semua diberi waktu untuk mengerjakan latihan itu selama 2 minggu, ya. Jadi silakan dikejar untuk latihannya. Jangan sampai seperti semester lalu, masih banyak yang tidak peduli dengan latihan-latihan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian untuk latihan-latihan, kemungkinan besar saya akan lebih banyak memberikan latihan yang dalam bentuk penguraian, ya. Jadi saya berharap jawaban yang adik-adik berikan nanti adalah jawaban yang kita bahas sebelumnya, tidak dari Google ataupun yang lain-lain. Mungkin boleh dari Google, ya, ataupun sumber yang lain, tetapi ada beberapa bahasa yang harus disesuaikan. Jangan sampai bahasanya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, ya. Makanya saya sarankan mencatat. Jadi latihan apapun yang diberikan bisa dijawab berdasarkan catatan yang telah dicatat sebelumnya, ya. Kemudian yang ketiga, kontrak belajar, yaitu ulangan akan diadakan setiap 2 kali materi diberikan.
kontra di bagian poin ketiga ini, mungkin adik-adik semua sudah mengerti maksudnya apa ya. Seperti kita sekolah, maka setiap 2 kali praktek ataupun latihan, maka akan diadakan 1 kali ulangan ya. Ini akan tetap kita jalankan. Kemudian untuk materi pembelajaran. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini saya dapat informasi untuk kelas 9 ada murid baru, peserta didik baru itu kelas 9 apa ya? Ya, saya juga tidak terlalu ingat kelas 9 berapa ya, tentunya kelas 9, tetapi saya ucapkan selamat datang di SMP Dharma Loka. Saya harap adik-adik dapat bekerja sama dengan saya dalam proses pembelajaran ya. Saya berharap adik-adik semuanya dapat mengikuti pembelajaran, terutama di pembelajaran saya TIK ya. Dan ada beberapa hal yang harus diingat untuk peserta didik yang baru bergabung. Itu yang pertama, di SMP Dharma Loka, terutama di lab ya, untuk TIK, di sini kita punya satu tradisi yang sangat penting, yaitu typing. Harusnya kamu sendiri juga sudah tahu apa itu typing ya. Typing itu teknik mengetik 10 jari dengan benar dan tepat ya, atau ada yang bilang juga cepat dan tepat. Sekolah kita sudah meraih juara tingkat nasional. Untuk tahun lalu itu SD mendapatkan juara 2, kemudian SMP juara 1, kemudian SMA juara 1 ya. Untuk kamu yang baru bergabung di SMP Dharma Loka, kamu harus belajar bagaimana teknik-teknik mengetik 10 jari atau kita sebut sebagai typing ya. Banyak di internet cara-caranya, tinggal kamu sendiri ingin belajar atau tidak. Kenapa? Karena ketika kamu tidak bisa typing, maka kamu tidak akan bisa menyelesaikan latihan-latihan yang ada di lab SMP Dharma Loka. Keyboard kita di SMP Dharma Loka itu diacak semua hurufnya. Jadi ketika kamu tidak mengingat posisi huruf-huruf, maka kamu tidak akan bisa atau tidak akan lancar mengetik di keyboardnya ya. Kemudian ini juga akan mempengaruhi ke ujian-ujian yang lainnya. Contoh di ujian UASBN itu ada praktek. Jadi jangan sampai karena kamu tidak bisa mengetik 10 jari, kamu tidak bisa menyelesaikan ujiannya. Dan juga di SMP Dharma Loka ini, ketika di kelas 9 ada yang namanya ujian sertifikat. Ujian sertifikat ini ada beberapa poin yang diujiankan, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Blogger, kemudian ada yang namanya typing. Ada 5 yang akan diujiankan ya. Jadi untuk peserta didik yang baru, saya harapkan sudah menguasai yang namanya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, typing. Untuk Blogger itu bagian terakhir. Kenapa? Karena ujian untuk menguji kompetensi di bagian Blogger ini baru saja ditambahkan ya. Kemudian untuk gambaran besar atau garis besar dari pembelajaran kita di semester 1 ini, ada beberapa poin
Jadi ini kesempatan untuk peserta didik yang baru untuk mendalami atau mencoba menguasai dasar-dasar dari aplikasi perkantoran ya. Rencana pembelajaran kelas 9 itu yang pertama ada Word, Microsoft Office Word ya. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat makalah ya. Jadi saya akan menjelaskan tata cara menyusunnya, bagaimana cara membuat cover dari makalah, bagaimana cara membuat yang namanya kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, kemudian daftar pustaka ya. Kita akan mempelajari di dalam Microsoft Word itu sangat banyak, terutama bagian perataan ya, kemudian bagian tabulasi, ataupun nanti saya akan mengajarkan teknik yang lebih sering digunakan untuk membuat daftar isi melalui tab menu reference. Mungkin yang kakak kelas yang sudah tamat sekarang sudah mencoba mempelajarinya, itu hasilnya sangat bagus ya. Kemudian setelah mempelajari Microsoft Office Word, kita akan mempelajari yang namanya Microsoft Office PowerPoint ya. Jadi di PowerPoint ini, isi dari PowerPoint ini nantinya akan diambil dari makalah yang adik-adik buat ya. Kita akan mencoba membuatnya menjadi sebuah bahan presentasi yang nantinya akan dipresentasikan. Kemudian Blogger. Jadi Blogger ini akan terhubung atau berhubungan dengan dunia internet ya. Kita akan mencoba membuat artikel-artikel melalui Blogger. Jadi Blogger ini salah satu content management system ya, untuk kita tuh bisa lebih berekspresi dalam membuat artikel ataupun cerita-cerita melalui internet. Kemudian typing. Jadi typing ini tidak akan hilang mau di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terutama untuk yang kelas 3 sekarang ataupun kelas 9, kalian harus lebih sangat serius dalam menguasai typing. Jangan sampai ketika nanti sudah masuk sekolah malah teknik typingnya sudah berkurang karena jarang typing di rumah ya. Usahakan kamu latihan di rumah juga. Saya punya satu cara ketika saya tidak mempunyai komputer ataupun keyboard di rumah. Saya akan mencari posisi keyboard huruf-hurufnya. Saya akan menulis di kertas putih. Saya akan menulis huruf-hurufnya sesuai dengan posisi keyboard. Kemudian saya akan latihan secara manual. Ya, saya akan latihan secara manual. Di mana posisi A dengan huruf apa? Di mana posisi S dengan huruf apa, itu harus dipelajari. Dengan cara seperti ini juga kamu bisa belajar. Tidak harus orang yang punya komputer yang bisa belajar ya. Kemudian untuk minggu depan saya akan memberikan materi masih teori, tetapi saya harap adik-adik semua dapat mengikutinya, dapat mengerjakan latihan yang diberikan ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.